Ya, halo pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kesiapan dari Kementerian PUPR Republik Indonesia dalam mempersiapkan infrastruktur sumber daya air dalam menghadapi banjir. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan infrastruktur sumber daya air untuk menghadapi musim hujan di tahun 2022. Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan prediksi banjir, pemutakhiran peta kejadian banjir, dan juga peta perakiraan potensi banjir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan infrastruktur sumber daya air untuk menghadapi musim hujan di akhir tahun 2022. Adapun puncak musim hujan di Indonesia diprediksi terjadi di bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 dengan curah hujan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ditjen Sumber Daya Air telah menyiapkan sejumlah strategi guna meminimalisasi terjadinya banjir dengan mengkoordinasikan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, yaitu optimalisasi tampungan waduk, kolam retensi dan bendung, tunnel pengendali banjir, floodway, dan pompa pengendali banjir. Kemudian melakukan peningkatan kewaspadaan dan inventarisasi alat berat. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarod Widyoko mengatakan salah satu faktor terjadinya banjir adalah terjadinya penyempitan daerah resapan air, kerusakan daerah aliran sungai, atau berkurangnya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas fungsi sungai, serta dampak cuaca ekstrim akibat pemanasan global. Sementara itu, Kementerian PUPR juga telah menjalin kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam memanfaatkan data untuk melakukan prediksi banjir, pemutakhiran peta kejadian banjir, dan peta perakiraan potensi banjir di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Kementerian PUPR siapkan infrastruktur SDA hadapi banjir. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adnan Rosyid. Beliau adalah Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Adnan. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pas sekali tema ini kita bahas hari ini. Kemarin baru saja begitu banjir terjadi ya dengan musim hujan yang sudah mulai mengalami peningkatan dari sisi intensitas, kemudian volume air juga yang ada di daratan begitu. Dan bagaimana sebenarnya kalau Anda bisa sampaikan kondisi dari infrastruktur sumber daya air terlebih dahulu nih. Saat ini seperti apa, Pak Adnan? Terima kasih. Jadi sampai saat ini kita itu sudah membangun bendungan, kemudian embung, kemudian danau situ, kolam retensi. Jadi dari data yang ada di kita itu sudah memiliki lebih kurang 215 bendungan yang sudah terbangun. Kemudian lebih kurang 3.464 embung, selanjutnya sekitar 107 danau atau situ, serta ada 10 kolam retensi. Yang mana setiap tahunnya akan kita lakukan kegiatan operasi pemeliharaannya untuk menjaga fungsi dan layanannya, seperti itu, Mas. Ya. Baik, lantas kalau misalnya melihat kondisi yang ada kemarin, bahkan ada kejadian tanggul ataupun tembok di sekolah yang jebol begitu karena akibat banjir. Nah, sebenarnya faktor-faktor nih yang memicu terjadinya banjir sendiri itu apa saja? Ya, yang pasti termasuk juga yang kejadian beberapa hari lalu itu pertama pasti karena perubahan tutupan lahan. Okay. Baik itu di hulunya maupun di tengahnya. Artinya kalau di hulu sepertinya ada perubahan misalnya dari hutan menjadi pemukiman, kemudian di bagian tengah juga seperti itu yang harusnya misalnya drainasenya kapasitasnya lebar,
kemudian karena ada perkembangan pemukiman, aktivitas ekonomi, sehingga itu menjadi lebih sempit, lebih kecil seperti itu. Kemudian yang pasti juga terkait dengan sedimentasi tadi. Oke. Tata guna lahan itu salah satu implikasinya adalah adanya sedimentasi yang masuk ke dalam saluran kita, baik itu sungai maupun tampungan-tampungan air lainnya. Itu yang pasti akan memperkecil kapasitas tampungan dari infrastruktur tersebut. Demikian. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, apakah dalam artian pembersihan dari sedimentasi ini rutin dilakukan? Mengingat tadi memang aktivitas perkotaan terutama di kota-kota besar dengan adanya pembangunan kan banyak sekali limpasan-limpasan mungkin pasir, tanah yang masuk ke dalam saluran air. Ya, jadi ini harus merupakan kerjasama kolaborasi dari semua pihak, baik itu dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Oke. Misalnya yang di lingkungan, kita harapkan dari struktur pemerintahan terkecil lah, misalnya dari desa, kemudian kelurahan, kecamatan, itu bersama-sama kita untuk melakukan langkah-langkah bagaimana kapasitas saluran yang ada di sekitar kita ini menjadi sesuai dengan desain yang ada. Seperti itu. Jadi butuh kerjasama, butuh kolaborasi yang memang harus dilakukan oleh semua pihak seperti itu, stakeholder terkait. Berarti intens begitu ya, harus kuat dan erat ya kerjasamanya antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, dan menghadapi musim hujan tahun ini begitu yang prediksinya tadi disampaikan itu Desember, Januari begitu. Dan ini optimalisasi dari infrastruktur sumber daya air. Nah, yang masuk dalam kategori sebenarnya infrastruktur tampung air sendiri itu apa? Kemudian mekanisme operasionalnya sendiri seperti apa nih dalam mengantisipasi terjadinya genangan air ataupun banjir, Pak Adenan? Ya, jadi sebenarnya tampungan itu kalau di kita ada 4. Jadi bendungan, kemudian embung, situ, kemudian sekitar situ atau waduk, kemudian kolam retensi atau kolam regulasi. Dan ini memang sesuai dengan rilis dari Pak Dirjen beberapa saat yang lalu, dalam kondisi seperti ini kita harus segera mengambil langkah-langkah bagaimana infrastruktur tersebut bisa mempunyai kapasitas tampung apabila terjadi debit yang besar, misalnya curah hujan. Sehingga saat ini kita sudah menginstruksikan kepada semua balai-balai besar, balai-balai sungai yang merupakan teknis kita di daerah untuk segera mulai mengosongkan tampungan-tampungan tersebut, mengurangi elevasi muka airnya, kemudian mengatur pola operasi pintunya, sehingga pada saat terjadi hujan ataupun aliran debit yang lebih tidak biasanya, maka itu masih siap untuk menampung aliran-aliran tersebut ke tampungan-tampungan yang ada tersebut. Sehingga itu yang harus kita lakukan dari sekarang, menurunkan elevasi muka air dan mengatur pola operasi. Baik, ada infrastruktur pengendali banjir juga ya Pak, ada tanggul, setu, kemudian pompa air dan kolam retensi. Apakah juga ini menjadi suatu infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi? Ya, jadi itu merupakan suatu sistem. Jadi harus melihatnya sebagai suatu sistem. Oke. Jadi harus jelas pola operasi seperti apa. Kemudian juga pada saat kita menurunkan elevasi muka air juga kita harus mempertimbangkan kondisi di hilirnya. Oke. Nah, sampai nanti kita mengurangi elevasi muka air dengan menggelontorkan air, tapi di hilirnya juga terjadi hujan besar. Nah, ini memang harus menjadi suatu kegiatan yang terintegrasi, mulai dari hulu sampai ke hilirnya harus terintegrasi seperti itu. Dan berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan potensi banjir yang ada di Indonesia. Ini proyeksi ataupun prediksi pada Oktober 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada 19 provinsi di Indonesia yang berpotensi akan terdampak banjir dengan adanya kenaikan intensitas curah hujan, kemudian puncak musim hujan yang akan terjadi di bulan Desember tahun ini dan juga Januari tahun depan. Sementara ada 4.500-an infrastruktur juga yang akan berpotensi terdampak banjir yang terjadi. Kemudian berikutnya kita lihat rekapitulasi dari kejadian bencana di Indonesia. Data dari BNPB ini Januari sampai dengan Agustus 2022 seperti yang bisa Anda saksikan. Januari ada 417 kejadian, kemudian Februari 372 kejadian, Maret 382 kejadian. Semenjak lepas Maret trennya cenderung turun. Memang masih ada sedikit tinggi di Mei 287 kejadian. Sementara terakhir Agustus 225
kejadian bencana di Indonesia. Ini terdiri dari ada banjir, gelombang pasang atau abrasi, kebakaran hutan, lahan, kemudian puting beliung, tanah longsor, dan juga kekeringan. Berikutnya kita lihat dari sisi tren bencana di Indonesia di tahun 2021. Kita akan sedikit flashback. Januari sampai dengan Desember, kecenderungannya memang fluktuatif ya. Di awal tahun tinggi, kemudian akhir tahun tinggi. Apakah juga nanti polanya akan sama dengan tahun ini? Nanti kita akan bahas lebih jauh begitu. Total ada 6.234 bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Kemudian bagaimana dengan total kejadiannya itu seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada kekeringan, puting beliung, kemudian kebakaran hutan, lahan, gelombang pasang, kemudian gempa bumi, tanah longsor, dan juga banjir. Itu secara keseluruhan di tahun 2021. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adnan Rashid, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Baik, Pak Adnan, berdasarkan data yang sudah kami sampaikan tadi begitu, kita lihat potensi dan tren ini akhir tahun cukup tinggi, kemudian di awal tahun juga cukup tinggi, di pertengahan tahun ini sudah mulai mereda. Lebih kepada karena memang siklus musim hujan, musim kering yang terjadi di Indonesia, atau bagaimana sehingga ini bisa mempengaruhi dari pola mitigasi dari bencana hidrologi, Pak Adnan? Jadi ya kalau kita lihat informasi dari BMKG, memang kondisi cuaca kita memang harus benar-benar perlu menjadi perhatian dari kita semua. Dan ini memang kondisi yang given, artinya tinggal kita bagaimana kesiapsiagaan kita untuk menghadapi kondisi tersebut. Baik. Ini menjadi tugas kita. Nah, tugas dari Kementerian PUPR termasuk salah satunya seperti itu. Nah, bicara mengenai infrastruktur dari sumber daya air yang sudah kita ulas, kesiapannya sendiri untuk menampung debit air, kemudian volume air yang juga mengalami peningkatan seiring dengan intensitas curah hujan sejauh ini begitu Pak? Karena kan beberapa waktu terakhir ini kita sering melihat ataupun membaca berita banjir terjadi di beberapa lokasi dan daerah di tanah air. Ya, jadi kita sudah seperti sampaikan di awal, kita sudah menginstruksikan kepada semua pelaksana teknis di daerah-daerah dalam yang berupa balai besar wilayah sungai maupun balai sungai untuk melakukan kesiapsiagaan yang lebih saat ini. Artinya sudah petugas-petugas siaga banjir sudah harus standby 21x24 jam. Kemudian peralatan-peralatan kita sudah harus diperiksa sehingga pada saat kejadian-kejadian seperti itu kita langsung bisa turun ke lapangan. Seperti misalnya alat berat kita untuk mengambil sampah atau kemudian pompa-pompa banjir kita sehingga itu bisa langsung beroperasi pada saat terjadi kejadian bencana, sehingga kita dituntut untuk selalu siap siaga dan kita juga terus berkoordinasi dengan teman-teman di daerah seperti misalnya dengan BNPB, kemudian dengan unit pelaksana teknis di daerah lainnya, sehingga ini bisa menjadi kegiatan yang sangat efektif pada saat terjadi kejadian-kejadian bencana seperti banjir. Oke, dan dari sisi koordinasi hulu ke hilir tadi Pak, dari sumber air entah itu waduk ataupun embung begitu yang kemudian harus dilimpaskan ke saluran-saluran air menuju mungkin laut lah kalau kita lihat wilayah DKI Jakarta yang dilintasi banyak sungai, Pak Adnan. Ya, jadi kita dalam setiap melakukan langkah-langkah, misalnya kita akan menurunkan elevasi muka air yang ada di waduk, kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita informasikan bahwa kami akan menggelontorkan air sehingga diharapkan aktivitas di hilir harus menjadi perhatian semua masyarakat yang selama ini menggunakan air di hilirnya seperti untuk kebutuhan rumah tangga ataupun untuk nelayan, ikan, itu harus benar-benar siap siaga. Demikian juga dengan dinas-dinas pemanfaatnya seperti misalnya pertanian ataupun PDAM. Kita akan sampaikan bahwa kami akan menggelontorkan air untuk meningkatkan kapasitas tampungan sehingga teman-teman dari pertanian juga akan mengatur pola tanamnya, kemudian teman-teman PDAM juga akan mengatur pemberian air kepada masyarakat, sehingga ini memang harus benar-benar pekerjaan yang harus sinergi dengan semua stakeholder terkait dalam suatu sistem. Oke. Nah, lantas kalau misalnya kita bicara infrastruktur SDA, apakah masih ada daerah yang belum terbangun tadi ekosistem dari infrastruktur SDA yang ideal begitu,
Pak Adenan? Kalau bicara ideal mungkin sekarang masih dalam proses ya. Cuman kalau bicara ada, pasti ada. Dan Oke. itu sudah banyak infrastruktur. Ini seperti saya sampaikan di awal tadi, Oke. bendungan Cili sudah 215, kemudian masih ada 32 bendungan lagi masih dalam tahap penyelesaian. Kemudian tampungan-tampungan air kita seperti embung, kemudian kolam retensi sudah. Dan itu tersebar di 37 balai besar, balai sungai. Demikian juga termasuk alat-alat berat pendukungnya seperti pompa air, kemudian perahu karet. Semua sudah kita distribusikan semua ke daerah-daerah. Oke, nah lantas kalau kita bicara mengenai kendala yang dihadapi sejauh ini, karena kan memang kita harus terus memperbaiki entah itu pemeliharaan atau pembangunan baru dari infrastruktur SDA yang selama ini masih ditemui nih Pak Adenan. Apakah lebih banyak di daerah kah atau di kota-kota besar sebenarnya? Sebenarnya sama permasalahannya. Bicara pembangunan infrastruktur itu tidak terlepas dari pengadaan lahan. Oke. Nah, semakin padat pemukiman tentu semakin besar permasalahannya. Seperti di daerah DKI Jakarta seperti ini ya, bahwa saluran-saluran drainase kita sudah terokupasi sehingga pada saat kita memerlukan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan kita akan banyak menemui kendala-kendala di lapangan seperti saluran yang harusnya terbuka sehingga kita bisa mengoperasikan, bisa melihara itu sekarang sudah tertutup oleh lantai-lantai beton. Oke. Dan kita akan sangat sulit, tapi kita teman-teman di lapangan tetap berusaha masuk ke dalam saluran itu, membersihkannya. Tapi tadi banyak saluran kita yang terkait dengan okupasi lahan ini akhirnya menjadi menyempit, menjadi semacam bottleneck. Sehingga pada saat terjadi debit besar, kita akan menjadi backwater dan mengambil lahan-lahan di kanan kirinya. Air mengambil haknya seperti itu. Oke, itu yang masuknya limpasan begitu ya dari daya tampung saluran air. Ya. Seperti orang kita antri di pintu tol lah. Iya. Kalau pintu tolnya kosong, mobilnya sedikit ya air kita lancar-lancar saja. Tapi begitu pintu tol seperti itu, maka misalnya ada yang rusak, kita kan kemana-mana mobilnya itu. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita mengenai kesiapan dari infrastruktur sumber daya air dalam mengantisipasi banjir dan juga genangan air yang terjadi di tengah meningkatnya intensitas curah hujan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adenan Rashid, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Ya Pak Adenan, dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan, kemudian kerjasama yang intens dengan BMKG, seperti apa ini pemutakhiran data, kemudian pemetaankah daerah-daerah yang rawan banjir di wilayah Indonesia? Sejauh ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kami sangat berterima kasih kepada teman-teman BMKG, di mana data-data yang mereka sampaikan itu benar-benar sangat membantu sekali dalam kami mengambil langkah-langkah kesiapan terkait dengan kesiapan menghadapi bencana maupun musim hujan ini. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan dialog langsung, baik itu via Zoom maupun offline. Kita selalu berdiskusi terkait dengan prediksi ke depan seperti apa. Dan kita juga punya suatu grup di mana di situ dilibatkan semua stakeholder terkait dan teman-teman BMKG selalu menginformasikan itu bahwa dalam 1-2 hari ke depan di sini akan terjadi hujan, kemudian daerah-daerah yang kemungkinan akan terdampak seperti ini. Dan kami juga di Kementerian PUPR, khususnya di Ditjen Sumber Daya juga sudah mempunyai suatu sistem juga sebenarnya yang bisa menginformasikan prediksi ke depan berikut dengan genangan-genangan akan terjadi. Ini menjadi suatu kolaborasi yang setelah kita lihat tidak begitu jauh berbeda. Tetapi data-data dari teman-teman BMKG itu sangat membantu kami dalam mengambil langkah-langkah, mengambil keputusan terkait dengan di lapangan seperti itu. Baik, berarti ada pembobotan dari sisi action begitu ya, antisipasi dengan informasi dari BMKG misalnya di daerah Kalimantan, Sumatera atau Jawa begitu yang memang memiliki potensi banjir akan mungkin ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kualitas penanganannya begitu Pak? Betul, jadi sebagai contoh misalnya kemarin waktu kita banjirop di Semarang, ya kan? Itu teman-teman BMKG sudah menginformasikan bahwa pada tanggal sekian akan terjadi banjirop, artinya elevasi muka air laut akan meningkat. Itu sudah dan itu sudah kita antisipasi benar-benar terjadi itu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana respon kondisi lahan kita ini yang merespon itu seperti apa. Ini saya bilang tadi. Tata guna lahan itu sangat memberikan efek yang terkait dengan hasil dari
prediksi-prediksi seperti tadi. Baik, kalau kita bicara mengenai puncak musim hujan di Desember kemudian Januari dengan tingkat intensitas yang sudah mulai berlangsung ya belakangan ini, kesiapan apa ini yang sudah dilakukan dari Kementerian PUPR? Ya, pertama tentu kita sudah mulai mengosongkan, mulai menambah jumlah kapasitas tampungan untuk merespon nanti apabila terjadi curah hujan ataupun imbun-imbun air lainnya. Jadi teman-teman di lapangan sudah mulai menurunkan elevasi muka air, kemudian sudah mulai mengatur bagaimana pola operasi pintunya. Samping itu juga kita juga sudah mulai menyiapkan dengan cepat alat-alat berat kita seperti pompa banjir, kemudian maupun pompa ukuran besar, kemudian eksavator, perahu karet, bronjong, bahan banjiran, kemudian geobag, semua sudah standby semua. Sehingga teman-teman dalam 1 kali 24 jam sudah harus melakukan langkah-langkah apabila terjadi kejadian seperti itu. Oke, misalnya dengan segala persiapan yang sudah dilakukan tapi masih ada limpasan air. Nah ini apa yang harus dilakukan? Apakah ada opsi lain Pak Adenan? Ya, kalau sudah seperti itu tentu kita akan melakukan penanganan darurat dahulu. Artinya dalam penanganan permanen tentu tidak bisa dalam kondisi seperti itu. Seperti misalnya kita segera melakukan pemasangan sandbag atau tanggul atau pembuatan geobag untuk sementara. Seperti misalnya di Tanjung Priok kan kita itu sementara. Setelah itu baru kita akan lakukan langkah permanen. Nah, tapi ini tentu terkait dengan langkah-langkah permanen kita akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan tadi. Kita tidak bisa melakukan sendiri ini, seperti misalnya di DKI Jakarta dengan saluran yang sudah mengecil, tentu harus ada peran Pemda bersama-sama dengan stakeholder terkaitnya. Itu Mas. Baik, lantas bagaimana optimisme Anda juga nih dalam menyikapi musim hujan di tahun ini dan ke depan Pak Adenan dengan kondisi infrastruktur SDA yang ada dan juga nanti ada pembangunan lagi. Karena kan tadi masih ada 32 bendungan yang on progress begitu ya Pak Adenan ya? Oke, jadi kami sangat optimis dengan kesiapan dari perasaan sumber daya air yang ada maupun yang sudah ongoing serta dengan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat pemerintah daerah, baik itu BPBD maupun teknis terkaitnya. Itu kami optimis, kita akan siap menghadapi kondisi ke depan. Tentu juga yang kami harapkan adalah peran serta masyarakat untuk tidak menambah beban tampungan kita, seperti misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian membangun bangunan di atas saluran kita yang akan memperkecil kapasitas saluran. Tapi kami optimis dengan bekerja sama kita akan bisa melalui ini dengan baik. Oke, itu dia dengan beragam kesiapan yang sudah dilakukan dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan semoga tadi bencana banjir yang terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas curah hujan yang akan menuju puncaknya di bulan Desember Januari begitu kita bisa memitigasi sehingga dampaknya tidak lebih meluas begitu ya Pak Adenan ya. Baik, Pak Adenan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Adenan. Salam sehat Mas. Ya.